Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang dan selamat datang kepada seluruh hadirin dalam acara Pro Course dari HMDG FGM. Perkenalkan saya Zinal Fansyaf akan bertugas sebagai MC pada acara siang hari ini. Nah, langkah baiknya kita mengawal acara pada siang hari ini dengan berdoa bersama-sama agar acara dapat berlangsung dengan lancar dari awal hingga akhir nanti. Berdoa sesuai dengan keinginan masing-masing, dipersilakan. Baik, terima kasih. Jadi Prokurs kali ini akan mengambil tema peranan rekayasa gigi teknik dalam menunjang infrastruktur Indonesia dengan pembicara yaitu Mas Indra Dinata. Selamat siang Mas. Bagi Mas Indra ini merupakan praktisi geologi teknik sekaligus mahasiswa doktoral di Departemen Teknik Geologi Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung. Nah, pada acara kali ini kita bahas dan mendengar pemaparan dan diskusi bersama Mas Indra di beberapa topik, diantaranya implementasi yang menunjang penguasaan geoteknik dalam konstruksi, serta kesempatan kerja untuk teknik geologi dalam dunia konstruksi. Nah, untuk susunan acaranya sendiri akan terdiri dari pembukaan, sambutan ketua pelaksana, pembacaan CV pembicara, dilanjutkan dengan penyampaian materi, kemudian sesi tanya jawab. Nah, nanti di tanya jawab akan ada award dari panitia 3 penanya pertama. Lalu dilanjutkan dengan sesi foto bersama dan penutupan. Baiklah, memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan ketua pelaksana kepada Mas Ekspan Wibowo. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya di Alvan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta Pro Course bulan Oktober HMTK FTUGM, izinkan perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ekswan Wibowo dari jurusan Teknik Geologi Angkatan 2018. Di sini saya sebagai penanggung jawab course bulan Oktober HMTK FTUGM dengan topik geologi teknik, yaitu peranan rekayasa geologi teknik dalam menunjang infrastruktur di Indonesia. Dan tak lupa juga, saya ucapkan terima kasih kepada Mas Indra yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi materi pada course bulan Oktober HMTK FTUGM. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada peserta dari Pro Course bulan Oktober HMTK FTUGM ini. Saya harap acara pada siang hari ini akan berjalan lancar dan juga untuk peserta Pro Course ini bisa mendapat ilmu dan juga mendapatkan manfaat dari course ini. Dan nanti mungkin apabila ada hal yang perlu ditanyakan dari peserta, mungkin bisa bertanya di sesi tanya jawab nantinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Ekspan atas sambutannya. Kemudian beranjak ke arah selanjutnya yaitu pembacaan CV pembicara. Nah, berikut merupakan CV dari Mas Andra Dinata. Jadi beliau ini merupakan praktisi geologi teknik yang memiliki sertifikasi profesional sebagai ahli teknik media. Beliau menempuh pendidikan S1-nya di Departemen Teknik Geologi Fakultas Dia menempuh pendidikan S1-nya di Departemen Geologi Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut di Bandung. Kemudian pendidikan S2-nya juga di Departemen Teknik Geologi Fakultas Teknik dan Ilmu Kebumian Institut Teknologi Bandung. Kemudian sekarang beliau juga sedang menempuh pendidikan doktoral di tempat yang sama.
Beliau juga sekarang menjabat sebagai direktur dari PT Bumi Energi Ganesha. Nah, beliau juga memiliki berbagai pengalaman kerja di bidang geoteknik. Bahkan beliau juga pernah menulis buku mengenal aliran rombakan dan berbahaya, serta berbagai publikasi lain yang tentu sangat menunjang karir beliau di bidang geologi teknik. Oke, nah mungkin sekian dari pemain CV. Nah, kami sudah tidak sabar nih untuk melihat pemaparan materi Mas Indra. Sebelumnya apakah dari Mas juga sudah siap? Baik, nah, terima kasih Mas Denny dan Mas Epson yang sudah memberikan kesempatan ini. Jadi kebetulan sekarang juga di tempat saya juga sedang ada hibrid. Jadi sekaligus ada acara dari kakak kami, kelompok keahlian geologi terapan dari Fakultas Ilmu Teknologi Kebumian, itu juga sedang mengadakan kegiatan juga secara langsung di sini. Jadi seminar ini menjadi hybrid seharusnya sekarang. Ada di tempat saya ada mahasiswa, juga ada secara online juga. Seperti itu. Baik, apakah boleh dimulai ini? Baik, terima kasih. Tanpa berlama lagi, mari kita juga acara inti yaitu pemberian materi. Kepada Mas Indra, waktu dan tempat silakan. Izin untuk share screen mungkin. Mohon maaf, apakah suara hujan di belakang saya kedengaran mengganggu nggak? Suara Mas Indra terdengar jelas, Mas. Hujannya nggak ada ya, nggak ada suara hujan ya? Tidak, Mas. Aman-aman. Oke, soalnya hujannya deras di sini. Screen. Oke, sekarang apakah sudah full screen layarnya? Sudah, Mas. Oke, terima kasih. Jadi hari ini, sebelumnya perkenalan dulu. Nama saya Indra Andradinata. Sekarang di sini saya sebagai Komisi Energi Ganesha, sebagai direkturnya yang berkolaborasi dengan Fakultas Himpunan Mahasiswa Teknik Geologi, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, dan juga dengan kelompok keahlian geologi terapan di sini. Dan saya ingin bercerita atau sharing peranan rekayasa geologi teknik dalam menunjang infrastruktur di Indonesia di sini. Baik, untuk lebih mengenal saya terkait dengan pekerjaan yang pernah saya lakukan dan juga penelitian, itu di distribusi lokasi-lokasi yang pernah saya kerjakan, mulai dari yang paling barat itu ada di sementara masih ada di Danau Toba, yang paling timur ada di Pulau Jamdenia yang ada di lokasi ini. Oke, Pulau Jamdenia. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang saya jalankan terkait infrastruktur antara lain ada di tol, kemudian ada jalan nasional, bendungan dan PLTA, infrastruktur PLTP itu geothermal, kemudian ada rencana detail tata ruang, mungkin ada pertambangan terkait dengan geotekniknya, dan juga yang lainnya ini macam-macam, seperti observatorium nasional yang akan menggantikan Boska, sampai dengan wisata-wisata tertentu, misalkan membuat hotel bintang 5 di daerah yang eksotik. Eksotik maksudnya adalah daerah-daerah yang punya kecenderungan dia akan memotong lereng batuan. Oke, jadi nanti di sini ada 4 presentasi saya. Jadi
nanti setelah presentasi silahkan tanya jawab terkait dengan yang tadi disebutkan oleh moderator. Untuk presentasi kali ini saya akan membahas mengenai filosofi geologi teknik, kemudian investigasi geologi teknik, ada investigasi geofisika dan investigasi geoteknik di situ. Oke, untuk filosofinya dulu. Filosofi yang mendasari tentang geologi teknik itu ada 3 di sini. Yang pertama, seluruh pekerjaan keteknikan ini masih dibangun di atas atau di dalam tanah di sini. Kalau belum ada yang melayang, jadi geologi teknik itu masih diperlukan. Kemudian, ketika nanti ada pekerjaan konstruksi, nah tanah ini akan bereaksi. Selanjutnya yang ketiga adalah perilaku dari tanah ini, tanah kebatuannya, batuan ini, dia akan punya sifat tertentu yang harus diakomodasi oleh pekerjaan ini. Dalam hal ini terkait dengan keteknikan dari batuan. Nah, aspek dari ini, filosofi 3 ini atau 3 premis ini adalah yang mendasari pekerjaan geologi pada rekayasa infrastruktur atau geologi teknik. Untuk penjelasannya keilmuannya, geologi teknik ini kita dituntut ada ilmu-ilmu yang harus kita pahami secara detail dan juga kita harus tahu dasarnya dari ilmu itu. Misalkan kalau untuk yang harus kita kuasai secara penuh itu adalah general geologi, kemudian investigasi situsnya beserta dengan praktiknya, dan selanjutnya nanti kita harus tahu nih keilmuan lain tapi hanya sekedar dasarnya aja karena untuk kita bisa menerjemahkan bahasanya supaya bisa dipahami dalam pekerjaan konstruksi di sini. Itu antara lain ada teknik pertambangan, kemudian ada mekanika tanah, ada mekanika batuan, kemudian ada konkret dan roadstone. Maksudnya nanti karena bahannya adalah agregatnya adalah dari batuan, kita harus paham di situ. Kemudian proses geoteknik yang mendasari dia perhitungannya seperti apa, seismologi karena pengaruh dari kegempaannya, nanti geologi kan berperan untuk mengenerate parameter kegempaannya, hidrogeologi untuk menentukan bagaimana sih kondisi air di bawah permukaan, karena itu nanti kan berpengaruh juga karena kita akan bikin fondasi atau bikin stabilan lereng. Selanjutnya yang terakhir adalah teknik untuk membuat fondasinya. Jadi ini berhubungan semua dengan yang lain tadi. Selanjutnya, dalam aplikasi geologi teknik kita harus melihat dalam jendela berbagai macam keilmuan di sini. Jadi ada yang paling besar itu kita akan menjadi 2, yaitu mekanika tanah dan mekanika batuan. Untuk mekanika tanah, kita akan terpengaruh terhadap mekanika solidnya dan juga mekanika fluidanya. Untuk promekanik ini, kita akan bertambah lagi hal-hal yang harus kita perhatikan, yaitu mekanik of discontinuity atau kondisi diskontinuitas dari batuan itu, karena dia akan masuk dalam perhitungan rock mekanik yang akan menjadi salah satu expert di geologi teknik. Selanjutnya, ketika kita ingin mengkarakteristikkan suatu situs di sini, site ini, kita harus mengetahui ini komposisinya, meliputi material, struktur, kondisi situsnya, dan juga air tanahnya. Selanjutnya, batas-batas kita ingin melakukan pekerjaan tersebut. Yang antara lain adalah batas terkait dengan potensi bahaya geologi dan proses-proses geologi yang mempengaruhi lokasi pekerjaan. Proses-proses ini memang di lokasi atau di Indonesia, kebanyakan institusi pendidikan tinggi itu kebanyakan membahas proses endogen di sini. Meliputi pembentukan batuan, kemudian ada konstruksi seperti itu. Hanya sebagian kecil yang mengajarkan terkait dengan proses eksogen, karena proses eksogen ini yang sebenarnya dibutuhkan oleh rekayasa keteknikan, apa saja, misalkan ada erosi, kemudian ada pelapukan, dan juga nanti ada proses berubah menjadi longsor. Itu yang harusnya banyak diajarkan selain konsep-konsep endogen. Dari situ tadi nanti kita akan bisa membuat yang namanya model geologi teknik. Selanjutnya dalam analisis dan desain, jadi nanti selanjutnya itu kita harus membuat model tanahnya, kemudian konsepnya, bagaimana kita ingin melakukan modeling itu, apakah secara fisik ataukah secara numerik.
sehingga nanti kita akan mendapatkan ground behavior-nya, perilaku dari tanah tersebut, untuk mendapatkan prediksi ke depan dan juga aktual karena adanya ketidakpastian kondisi geoteknik. Dan kalau ketiga ini kita gabungkan, itu kita akan mendapatkan bahwa lokasi geologi teknik di sini. Kita akan mendapatkan di sini, kita ada di lingkupnya di sini, di sebelah bawah ini. Kita harus bisa menggambarkan geological model berdasarkan batas-batas proses geologi, potensi bahaya geologi, dan terhadap komposisinya. Dan ini nanti akan digabungkan dengan rekayasa konstruksinya. Apakah dia untuk jembatan, atau untuk fondasi, atau untuk jalan. Jadi secara umum ini dari guru saya, Pak Imam Sadisun, geologi teknik adalah bagian dari ilmu disiplin geologi yang mengaplikasikan dasar-dasar ilmu geologi ke dalam investigasi, studi, dan pemecahan masalah-masalah rekayasa lingkungan, serta dalam investigasi, mitigasi, dan penanganan bahaya bencana alam geologi di sini. Oke, misalkan seperti ini contohnya, kita punya suatu kondisi bawah permukaan seperti ini. Kita punya lempung, kemudian parent rock-nya adalah batuan yang keras. Dan di atasnya kita ingin buat suatu struktur. Kita ingin buat di mana misalkan. Tiap lokasi akan punya masalah geologi yang beda-beda. Yang pertama, ketika dia lokasinya di full di clay, di lempung, dia akan mengalami yang namanya settlement. Settlement-nya full, semua settlement-nya sama. Sehingga bagaimana kita harus membuat clay ini, settlement-nya sudah 90% lebih, baru kita akan bangun di atasnya. Atau kondisinya di tengah, kita di antara clay dan singkapan batuan. Sehingga settlement-nya hanya sebagian, atau partial settlement, yang juga akan dihitung atau dianalisis untuk mendapatkan hasil yang aman strukturnya. Yang terakhir ternyata kita pada batas yang paling berbahaya di sini, pada batas ujung dari rock-nya, batuannya. Sehingga kita akan mendapatkan struktur itu akan lebih mudah mengalami kerusakan. Contoh yang lain, misalkan kita ingin membuat suatu bendungan. Nah, di sini punya dua tipe diskontinuitas, yaitu A dan B. Di kasus yang di A, di sini, diskontinuitasnya dia tidak sama orientasinya, tapi dia bertemu di satu titik pada abutmen jembatannya, tumpuan jembatannya. Kemudian untuk yang kasus B, A dan B dia paralel atau sama orientasinya. Nah, bagaimana kondisi yang paling aman di sini? Apakah A atau B? Semuanya bisa dilakukan. Yang penting nanti akan dilihat bagaimana biaya yang diperlukan dalam konstruksi. Kalau A misalkan, dia akan lebih banyak membutuhkan perkuatan daripada yang B. Atau yang B itu bisa dipotong dulu lerengnya sehingga lebih murah biayanya. Oke, selanjutnya untuk tahapan pekerjaan konstruksi, investigasi geologi teknik ini kita akan punya skala-skala tiap tahap konstruksi. Jadi tahap konstruksi itu kita ada 7 di sini. Itu ada regional appraisal, yaitu pendekatan secara regional. Selanjutnya dengan lebih detail itu ada reconnaissance dengan skala 1:51. Selanjutnya kita akan melihat atau mendetailkan lagi dengan survei pada situs yang sudah ditargetkan. Selanjutnya investigasinya akan kita lakukan, survei investigasinya. Selanjutnya kita akan masuk design of engineering di sini. Design of engineering bisa berupa basic design ataupun detailed engineering design. Selanjutnya kita masuk ke fase konstruksi yang skalanya 1:50 ini. Dan terakhir adalah pada fase operasional atau maintenance. Selanjutnya kalau berdasarkan SNI 2849 tahun 92, itu skala peta geologi teknik itu 1:60.000 adalah untuk dasar merencanakan penyelidikan tahap awal. Untuk yang 1.000 sampai 10.000, kita akan menentukan pilihan alternatif untuk menentukan program penyelidikan terinci di situ.
Yang lebih detail lagi 100 sampai 5.000 untuk perencanaan teknik. Ini biasanya DED atau kalau bahasa Indonesia RTA, rencana teknik akhir gitu. Yang paling detail dari 50 adalah fase konstruksi di situ. Dan nanti peta geologi teknik ini nanti akan dibagi lagi. Ada peta khusus hanya menyajikan satu aspek geologi teknik, apakah untuk longsoran, ataukah untuk bendungan, ataukah seperti apa. Dan kedua adalah peta serbaguna, yaitu menyajikan berbagai aspek geoteknik untuk berbagai kepentingan pengembangan infrastruktur. Ini peta serbaguna biasanya ada di RDTR ataupun pada fase studi kelayakan. Oke, baik. Selanjutnya nanti kalau kita ingin melakukan investigasi situs, ini kita akan melakukan berbagai macam dan mana yang bagus. Nanti kita akan ingin mendapatkan informasi dasar, pengujian lapangan yang kita ingin dapatkan apa aja, akan jenis batunya, berarti kita akan bagus nanti dengan menggunakan salah satu jenis pengukuran tertentu. Kemudian untuk jenis batunya, kemudian penyebaran lapisan, kemudian sampai dengan tingkat tes kimiawinya. Kita bisa dapatkan sampelnya pada jenis investigasi bawah permukaan ini. Selanjutnya, ini adalah jumlah minimum penyelidikan tanah. Jadi, memang kalau di SNI 8460/2017, istilah tanah ini kalau diterjemahkan adalah ground. Jadi bisa berarti untuk batu dan tanah. Jadi minimum penyelidikannya ini biasanya akan digunakan sebagai dasar ya standar ini. Jadi kalau nanti lokasi kita ternyata lebih kompleks, kita akan bisa menambah jumlah investigasinya atau penyelidikan tanahnya. Yang pertama kita punya gedung tinggi 8 lantai ke atas ini. Jadi setiap titik 300 meter persegi kita minimum ada 3 titik penyelidikan tanahnya atau soil investigation-nya. Dan di sini juga ada keterangannya. Bisa ditambah apabila menunjukkan adanya anomali. Dan untuk gedung tinggi 8 lantai ini nanti kalau dia lokasinya atau seluruh infrastruktur ini kalau lokasinya itu jaraknya kurang dari 10 km dari sekitar aktif, dia harus melakukan yang namanya set spesifik. Jadi menentukan jenis tanahnya, dia masuk apa untuk terdampak gempanya. Karena lokasi dengan buffer 10 km tadi, dia tidak akan mengeluarkan respon spektranya dari referensi, sehingga harus dilakukan set spesifik kajiannya. Jadi bisa menggunakan seismic downhole ataupun metode yang lainnya, mendapatkan kelas situsnya. Dan ini akan berpengaruh pada parameter kegempaannya. Kemudian gedung dengan 4 sampai 7 lantai ini lebih ringan, jadi 400 meter persegi itu minimum 2 titik. Selanjutnya mungkin yang lebih krusial lagi, ini ada struktur memanjang, ini ada jalan raya, rel kereta, kanal, tanggul, runway dan taxiway di sini. Jadi di sini kita punya bentang. Satu titik itu bisa punya jarak antara 50 sampai 20 meter. Itu ya. Jadi jarak ini yang besar bisa dipakai pada investigasi awal. Jadi maksudnya investigasi awal ini kita punya 2 tahap tadi. Ada basic design dan juga selanjutnya ada detail engineering design atau DED. Bahkan DED ini juga bisa ada tahap-tahapnya juga, ada tahap 1, ada tahap 2. Bisa seperti itu. Karena kondisinya yang belum pasti. Misalkan di DED tahap 1 ternyata belum bisa mengklarifikasi suatu kondisi permukaan atau masalah tertentu, sehingga diperlukan yang namanya DED tahap 2 atau RTA 2. Dan nanti kalau ternyata dari hasil investigasi awal, ternyata tanahnya punya suatu potensi masalah, misalkan dia batunya itu ternyata dia punya retakan, atau ternyata batuannya itu weak, very weak rock, dengan punya potensi swelling atau flaking, perlu ada yang namanya titik tambahan untuk mengklarifikasi persebaran dari batuan yang bermasalah itu. Selanjutnya untuk terowongan transportasi di sini kita punya rentang antara 10 sampai 75 meter.
kalau di daerah pemukiman. Kalau di daerah yang terbuka, itu kita bisa lebih renggang, antara 20 sampai 200 meter. Kemudian untuk setiap portal, itu minimum ada 1 titik. Jadi akan dikhususkan memang ditambah pada bagian portal, karena dia akan terekspos di permukaan, sehingga kondisi lerengnya itu akan lebih mudah bermasalah, atau kestabilan lerengnya akan bermasalah. Baik, selanjutnya untuk jembatan di sini, untuk jembatan konvensional ini dengan bentang kurang dari 50 meter itu minimal 1 titik pada setiap abutmen dan pilar per 2 lajur lalu lintasnya. Untuk jembatan khusus dengan bentang lebih dari 1 meter, nah dia harus diperlukan tenaga ahli geoteknik. Biasanya dia akan membutuhkan bantuan juga dari ahli geologi tekniknya menentukan berapa sih titik pengukuran yang dibutuhkan dalam pekerjaan jembatan bentang panjang tersebut. Untuk konstruksi khusus ini misalkan menara, kemudian ada pelabuhan di situ, nah, ini dibutuhkan 1 titik per 300 meter persegi. Untuk bendungan besar yang harus diperhatikan lebih, misalkan bendungan besar seperti bendungan Kiri, bendungan Sirata, itu kita akan diawali nanti dengan basic design, nanti minimum ada 5 titik, 3 pada sumbu bendungan dan 2 titik masing-masing di hulu dan di hilir. Kemudian nanti ada perencanaan detailnya, akan ditambah bornya sesuai dengan kebutuhan geologi di sini yang ditentukan dari penyelidikan awal tadi. Kalau di sini standarnya adalah minimum 1 titik setiap 50 meter panjang sumbu bendungan tersebut. Selanjutnya ditambah titik lagi pada pintu air, spillway-nya, kemudian ada outlet dan power hose-nya. Untuk stabilitas lereng ini nanti akan disesuaikan dengan tinggiannya. Jadi di sini ada 3 sampai 5 titik pada potongan kritis untuk menghasilkan model untuk dilakukan analisis. Jumlah potongan kritis tergantung pada tingkat masalah stabilitasnya. Dan di sini kalau kita punya dimensi longsor ya, di sini. Nah, kalau kita punya dimensi longsor seperti ini, kita lihat dari depan di gawirnya. Dan kalau kita punya dimensi longsor panjang gawir ini, lebar gawir ini 150 meter. Nah, kalau dia kurang dari 150 meter ini, titik investigasi yang dibutuhkan dari SNI 8460/2017 adalah 3 titik, yaitu yang segaris. Yang pertama ada di daerah atas, yang lokasinya masih stabil, tidak terdapat longsor, kemudian di tengah di sini, di badan longsornya, atau di bawah gawirnya, yang ketiga adalah di kaki longsornya. Ini. Dan di lokasi ini, lokasi A, itu kita bisa menambahkan yang namanya monitoring system, yaitu dengan memasang inclinometer atau unting-unting di situ, untuk mengetahui apakah longsoran ini masih bergerak atau stabil. Kalau bergerak berarti dia ada potensi bidang gelincir yang akan teramati dari inclinometer. Kemudian untuk yang B ini, kita bisa menambah sumur uji untuk melihat bagaimana sih muka air tanah pada kondisi setelah longsor. Kalau kita punya lebar longsor itu lebih dari 150 meter, ini lebih sekarang, kita tambahkan 4 soil investigation. Tambahan yang pertama itu ada di sini, sebelah kiri daerah yang masih aman, kemudian kedua di bawahnya, yang satunya adalah di samping kanannya seperti ini. Ini adalah standar di SNI. Jadi kalau ternyata nanti kondisi geologinya lebih rumit atau lebih kompleks, kita bisa menambahkan lokasi soil investigation. Misalkan di sini dia ternyata berasosiasi dengan sesar, adanya bidang lemah yang major, zona sesar. Dan zona lemahnya di sini, nah kita perlu adanya soil investigation juga di sini. Gitu. Kita lanjutkan sekarang. Kita masuk ke investigasi geologi teknik di sini. Jadi ketika investigasi geologi teknik ini kita akan membuat yang namanya peta geologi teknik. Yang tadi ada 2
jenis yang khusus dan serbaguna di sini. Dan di situ ada standarnya, kita masih pakai standar yang lama, yaitu Engineering Geological Maps UNESCO tahun 76 di situ. Dan sebelum melakukan pembuatan peta geologi teknik adalah seperti biasa kita melakukan studi pustaka untuk menentukan trase kita dan tujuan kita itu ingin menemukan apa. Dan nanti akan diketahui kondisi geologi secara umum dan akan didetailkan dengan data geologi lapangan untuk mendapatkan peta geologi tekniknya di situ. Jadi ini di sebelah kirinya adalah satu contoh peta geologi teknik untuk simpang susun. Jadi simpang susunnya adalah pintu keluar salah satu jalan tol di Indonesia di sini. Jadi dia posisinya berada di atas bukit, tapi di lembah utara dan selatannya ini dia punya potensi batu lempung bermasalah. Jadi harus diketahui bahwa persebaran batu lempung bermasalah ini tidak mempengaruhi simpang susun tersebut. Selanjutnya, geologi teknik ini kita gunakan untuk menggambarkan sebenarnya lebih banyak proses eksogennya, yaitu kondisi geomorfologinya. Jadi itu seperti apa? Apakah dia geomorfologinya bekas longsor, ataukah dia ternyata longsorannya sudah mati, ataukah longsornya sudah stabil, atau dia ternyata sedang tertidur. Ketika diganggu, dia akan bergerak, misalkan seperti longsoran susuan di jalan tol Semarang Solo. Selanjutnya adalah kita lihat distribusi satuan batuan dan tanah di sini. Jadi kalau orang geologi memang umumnya ya, yang geologi umum itu distribusi satuan batuan dan tanah, mereka kan banyak bercerita mengenai bagaimana batuan itu terbentuk, kemudian umurnya apa, kemudian mineralnya apa. Nah, itu adalah informasi yang tidak dibutuhkan dalam rekayasa keteknikan. Karena yang dibutuhkan dalam rekayasa keteknikan adalah perilaku dari satuan batuan dan tanah ini. Bagaimana kalau perilakunya nanti di atasnya akan diganggu, dipotong, ditambahkan beban. Nah, bagaimana perilakunya? Apakah dia kuat menahan beban tersebut, beban hidup dan beban matinya, atau perlu diperkuat? Gitu. Sehingga bahasanya harus diubah lagi. Kita akan mengubah informasi geologi ini untuk bisa menggambarkan bagaimana ke depan satuan batuan dan tanah ini. Dan nanti akan didukung juga adanya struktur batuan di sini. Jadi struktur batuan apakah ada sesar, dan sebenarnya dalam lingkup di sini struktur batuan akan masuk dalam diskontinuitas, yaitu bidang-bidang lemah. Jadi bidang-bidang lemah ini nggak hanya sesar ya, atau fault di sini atau patahan, tapi bisa berupa bedding atau perlapisan, ada juga foliasi atau rekahan atau akar. Nah, itu masuk semua dalam lingkup diskontinuitas. Selanjutnya yang akan mengganggu adalah kondisi hidrogeologi umum. Bagaimana perilaku muka air tanah itu? Apakah dia mengisi air sungai ataukah air sungai itu mengisi muka air tanah? Air tanahnya. Ini harus kita ketahui itu. Bagaimana dia bisa bergerak dalam satuan batuan kita? Kalau satuan batuan kita itu vulkanik dan akifernya tidak tertekan, itu kondisi hidrogeologi umumnya itu harusnya seperti A. Misalkan. Ternyata yang diketahui di sana ada muka air tanahnya ternyata B, punya anomali kemiringan elevasi dari muka air tanah, atau flow net-nya punya anomali di situ. Misalnya kita ingin buat bendungan, berarti di situ ada suatu bidang lemah yang harus kita detailkan dengan survei bawah permukaan atau survei SI-nya, soil investigation-nya. Dan terakhir adalah potensi bahaya geologi di situ. Jadi potensi bahaya geologi ini macam-macam. Pada umumnya memang yang pertama adalah gempa bumi, kemudian apakah kita dekat dengan gunung api, selanjutnya itu ada longsoran, ada lagi batu lempung bermasalah, kemudian ada tanah lunak, dan terakhir adalah aspek-aspek yang ditimbulkan setelahnya, misalkan ada likuifaksi. Yang kedua ini poinnya adalah kondisi massa batuan ini didapatkan berdasarkan analogi dari batuan-batuan yang tersingkap dan juga ditambahkan dengan data pengeboran di situ. Sehingga ahli geologi teknik ini dia harus bisa menginterpretasikan bawah permukaannya. Para orang geologi kan dia akan menginterpretasikan bawah permukaan sampai berkilo-kilometer. Tapi kalau di geologi teknik ini kita mungkin ya hanya 20 meteran.
kalau yang umumnya ya. Kalau nanti ada struktur bawah permukaan, dia akan lebih dalam lagi. Tapi kita akan mendetailkan di situ. Jadi persebaran retakan-retakannya itu akan ditemukan di mana masa batuan yang sifatnya itu lemah dan mana yang kuat, sehingga bisa dijadikan sebagai tempat-tempat untuk menyandarkan fondasinya. Selanjutnya, untuk mengetahui klasifikasi masa batuan, salah satu metodenya untuk menjelaskan bahwa masa batuan ini apakah bagus ataukah lemah, itu biasanya kita ada 3 di sini. Yang pertama kita ada RMR, kemudian ada P-System, dan juga ada GSI, gitu, atau Geological Strength Index. Untuk mendapatkan klasifikasi masa batuan itu, kita biasanya akan melihat bagaimana sih kondisi diskontinuitasnya. Ini akan lebih detail lagi. Dari kondisi diskontinuitas ini, kita harus mendeskripsikannya. Dan deskripsi dari kondisi diskontinuitas ini, itu harus bisa merepresentasikan masa batuannya. Jadi berapa sih diskontinuitas yang harus deskripsi untuk merepresentasikan masa batuan? Itu ada standarnya di situ. Jadi misalkan kita punya spasi rata-rata diskontinuitas di lokasi pekerjaan kita, misalkan ada rata-rata spasinya itu 1 meter, berarti kira-kira kita harus melakukan yang namanya metode tali pindah atau scanline survey ini, kita harus sekian kalinya di situ. Atau kita bisa memakai seperti ini, panjang lereng batuan kita adalah 100 meter, berarti kita bisa melakukan sebagian untuk meresmikan semuanya. Jadi misalkan kita pakai 10% dari panjang lereng yang akan kita lakukan scanline, sehingga keseluruhan lereng bisa teramati dari 10% tadi itu. Kita bisa pakai 2 metode, pakai 20 kali dari spasi rata-rata diskontinuitas, atau kita memakai 10% dari panjang lereng kita. Tapi harus dilihat nanti, kalau panjang lereng kita ternyata kurang dari 10 meter ya, misalkan panjang lereng kita hanya 9 meter, ya kita nggak cocok untuk memakai 10%-nya, karena kita akan melakukan scanline hanya 90 cm, tidak akan merepresentasikan. Sehingga kalau kita punya limitasi seperti itu, kita punya lereng yang tersingkap tuh sangat kecil, jadi misalkan hanya 3 kali 3 meter, nah kita bisa melakukan yang namanya phase mapping di situ, atau Windows mapping. Jadi istilahnya kita akan membuat suatu Windows atau ini. Nah, kita akan lihat, kita akan menganggap bahwa garis Windows ini adalah sebagai scanner kita. Sehingga kita akan mendeskripsi setiap diskontinuitas yang terlewati oleh garis-garis kita ini, misalkan seperti ini ya. Nah, nanti akan kita deskripsikan di lembar scan kita. Tapi metode ini juga punya kekurangan. Kekurangannya adalah ketika kita punya diskontinuitas yang ternyata dia ketemu di tempat lain, ini. Jadi ada 2 atau diskontinuitas yang dia melewati 2 garis Windows mapping kita. Atau ternyata ada diskontinuitas yang tidak melewati sama sekali, dia masuk di dalamnya, sehingga tidak masuk dalam pengukurannya. Dan di sini kekurangannya adalah kita tidak mendapatkan spasi absolutnya. Jadi kita akan usaha di situ. Oke, kita lanjutkan. Oke, ini biasanya adalah lembar tali pindai yang dilakukan oleh lab kami di Lab Geologi Teknik ITB. Ini kita akan punya lembar deskripsi seperti ini. Yang pertama kita deskripsi adalah singkapannya dulu. Kita lihat dari jauh bagaimana kondisinya, kita deskripsikan, kemudian kita tentukan kuat tekannya. Jadi compressive strength-nya akan kita lihat, dan bagaimana metodenya. Apakah kita mengukur secara langsung atau kita perkirakan. Mengukur secara langsung di lapangan, hanya metodenya salah satunya nanti dengan speed hammer, atau kita ambil sampel bornya, kita uji UGS di lab. Untuk akses atau perkiraannya, kita bisa menggunakan pukulan palu geologi. Bagaimana rebound dari palu geologi itu akan kita bisa gunakan untuk memperkirakan kuat tekan dari batuan tersebut. Apakah kalau kita pukul batuannya itu dia menimbulkan retakan, ataukah dia ternyata masuk ke dalam masa batuannya, ataukah dia hanya
menimbulkan bunyi penting seperti itu, nah kita akan bisa memperkirakan kekuatan relatifnya. Dan yang informasi terakhir di sini yang penting adalah apakah ada potensi keruntuhan. Kalau kita lihat dari keseluruhan dari masa batuan, dari kondisi diskontinuitasnya. Apakah nanti dia punya metode keruntuhan berupa planar, baji, ataupun toppling di situ. Dan ini juga ada tambahan terkait dengan orientasi skalian kita. Karena skalian kita ini berupa struktur garis ya, jadi dia akan punya yang namanya plan dan trennya. Untuk macam-macam diskontinuitas yang akan kita deskripsi, itu ada tipe, kemudian orientasi. Yang orientasi ini biasanya saya memakainya deep dan deep direction, itu karena untuk memudahkan pembacaan untuk orang sipil. Karena orang sipil kalau kita beri strike, dia akan bingung. Jurus ini kemudian maksudnya apa? Kenapa punya dua arah? Sehingga saya pakainya itu satu arah aja, yaitu deep direction atau arah kemiringannya kemana. Sehingga bisa mereka tergambarkan tiga dimensinya lebih mudah. Itu. Ini contoh untuk gambar pengisiannya. Kita di sini memakai angka-angka ini. Di angka-angka ini maksudnya ada perwakilan nilainya di bawahnya ini. Untuk mempermudah kita melakukan deskripsi di lapangan, mempercepat waktu juga di situ. Dan juga di sini kita juga skalanya itu berupa diskrit di sini. Ya misalkan ini persistennya itu low, memiliki jarak 1 sampai 3 meter, dia akan punya nilai 2 di situ. Jadi sistem diskrit ini kita pakai untuk mengakomodir atau juga mempermudah nilai di klasifikasi massa batuan, misalkan dengan RMR ataupun yang lainnya. Baik, kita detailkan satu-satu. Untuk tipe ini, jadi kalau tipe ini memang harus orang biologi teknik yang mendeskripsikannya, karena tipe-tipe diskontinuitas ini berbagai macam ya. Yang pertama kita, kalau dikelompokkannya ada dua, itu ada retakan dan kekar. Jadi kalau mudahnya, kalau kekar, itu diskontinuitasnya tidak ada yang namanya displacement. Kalau yang retakan, dia punya displacement. Kalau jenisnya sendiri banyak ya, ada fold zone atau fold, kemudian ada cleavage, kemudian ada shear, fissure, kemudian ada tension crack, kemudian ada juga yang ini yang tidak ada pergerakannya, itu ada foliasi, bedding, kemudian ada juga joint di situ, yang tidak ada pergerakan. Ini untuk dimensi dari diskontinuitas itu, kita punya yang paling besar itu fold, dan juga kita yang paling kecil microcrack di sini. Jadi nanti kalau kita punya atau teman-teman di sini punya kasus misalkan kalau di batuan metamorf yang derajat rendah, foliasinya itu berupa filit misalkan ya. Jadi di situ nanti foliasinya akan mempunyai jarak yang sangat rapat. Dan foliasi ini bisa jadi termasuk ya dimensinya ini termasuk microcrack di sini. Sehingga kita bisa tidak mendeskripsi yang sangat kecil tersebut karena dianggap tidak mempengaruhi dari massa batuan itu. Sehingga yang akan kita deskripsi itu adalah misalkan yang punya dimensi itu lebih dari 1 cm. Baik, tadi orientasi sudah saya jelaskan. Selanjutnya adalah persisten. Persisten ini mudahnya adalah dia itu kemenerusan dari bidang lemah. Panjang yang terlihat di singkapan kita itu bidang lemahnya berapa meter. Gitu. Selanjutnya adalah termination. Ini adalah konsistensi dari kedua ujung diskontinuitas itu. Karena misalkan seperti ini, kita punya persisten itu 1 meter. Tapi ujung bawahnya itu dia masuk ke dalam tanah dan ujung atasnya dia sudah tererosi. Sehingga ketika dia terbentuk persisten diskontinuitas itu ternyata panjang seperti itu. Jadi harus ada termination untuk menjelaskan bahwa diskontinuitas ini sebenarnya ketika terbentuk dia memiliki dimensi yang lebih panjang atau lebih itu. Selanjutnya kalau termination yang salah satu ujungnya terlihat, misalkan yang satunya terlihat, yang satunya masuk ke dalam tanah, ya kita juga harus paham nih pada ujung yang terlihat itu nanti. Selanjutnya kalau kita juga punya diskontinuitas yang dianggap tidak berpengaruh ketika termination-nya itu kedua ujungnya terlihat.
dan persistennya ternyata kurang dari 1 meter. Itu dianggap diskontasnya tidak terlalu berpengaruh. Selanjutnya adalah aperture ini. Ini kalau kita terjemahkan secara rapiah, artinya bukaan dari bidang lemah kita, diskontas kita, dan kita lihat nanti apakah dalam bukaan itu ada material pengisinya yang harus kita tentukan kekuatannya. Bagaimana menentukan kekuatan dari isian diskontas itu? Nah, kita harus melakukan pendekatan secara empiris. Jadi kalau terisi ternyata kuarsa, berarti strength dari kuarsa itu berapa? Kalau terisi dengan kalsit, strength dari kalsit berapa? Kalau terisi dengan lempung, strength-nya berapa? Kita akan menggunakan empiris. Gitu. Selanjutnya adalah GRC atau Joint Roughness Coefficient. Dia merupakan gabungan dari surface roughness dan surface shape di sini. Nah, untuk GRC ini, kita tadi saya bilangnya adalah gabungan dari surface roughness dan surface shape. Jadi ini dibuat ini. Untuk skalanya sendiri, kita punya GRC ini punya skala 0 sampai 20. Dan skalanya adalah 1 desimeter atau 10 cm. Kita melihat bahwa kalau nilai GRC-nya itu 0, dia akan datar permukaan diskontinuitasnya. Kalau GRC-nya itu tinggi, 20, dia akan sangat kasar seperti ini. Dan gabungan dari surface roughness dan surface shape ini maksudnya adalah surface roughness adalah kita melihat diskontas itu permukaannya dalam skala 1 cm. Kemudian untuk surface shape adalah kita melihat dalam skala 10 cm. Jadi gabungan dari dua itu kita bisa menentukan juga nilai GRC-nya. Yang grafik kanan ini kita bisa menentukan nilai GRC dengan gambar ini. Kita bisa langsung perkirakan nilai GRC-nya itu berapa. Bisa juga menggunakan yang namanya alat sisir Barton, karena yang buat di sini adalah Barton GRC ini. Dan untuk tadi, kenapa ini gabungan dari surface roughness dan surface selain dari dimensinya di grafik ini, itu nanti di survei diskontas yang kita gunakan di sini. Oke, saya balik dulu. Oke, di sini kita punya GRC ini nilainya. Nah, kita punya GRC nilainya 0 sampai 20. Nah, di sini kita punya surface roughness dan surface shape. Surface roughness kita punya 3 skala, silicon set sampai dengan rough, surface shape kita punya planar sampai step. Jadi nanti gabungan dari surface roughness dan surface shape antara skala 1 cm dan 10 cm, kita bisa mendapatkan nilai GRC-nya. Karena kalau kita mungkin akan kesusahan memakai sisir Barton, karena kondisi singkapannya tidak memungkinkan untuk memakai alat tersebut, atau ternyata permukaannya susah kita gambarkan keseluruhan, sehingga kita menggunakan surface roughness dan surface shape. Jadi kita lihat dalam skala 1 cm, bagaimana permukaannya itu, apakah datar ataukah dia bergelombang. Surface shape juga sama, apakah kita lihat dalam skala 10 cm, apakah dia datar atau bergelombang. Dan kita lihat gabungannya. Kalau ternyata roughness-nya itu silicon side, kemudian dia planar, nilai GRC-nya akan 0. Kalau surface roughness-nya itu silicon side, surface shape-nya steep, itu kita bisa beri dia nilai 6 misalnya. Kalau kita punya nilai 2 ini smooth dan undulating, kita punya nilai GRC 10 dan seterusnya. Tinggal kita gabungkan dari dua skala ini. Oke, selanjutnya informasi yang akan kita berikan adalah ini koreksi dari stereografinya. Nah, di sini dibantu dengan distribusi diagram rosetnya untuk mengetahui frekuensi dari bidang lemahnya. Untuk proyeksi stereografinya kita di sini akan memperlihatkan orientasi lereng dan orientasi bidang-bidang lemah yang bersifat major. Karena dari proyeksi stereografi ini kita bisa menentukan tipe keruntuhannya nanti. Kita akan selanjutnya yang namanya analisis kinematik untuk menentukan apakah dia nanti punya potensi keruntuhan planar, logi, ataukah ternyata dia punya potensi toppling. Jadi nanti perkuatannya atau rekonstruksi atau perkuatan lerengnya itu dia akan berbeda-beda dari setiap tipe keruntuhannya.
Selanjutnya, investigasi tadi kita perlu yang namanya rock quality designation. Ini memang sudah lama di sini, tahun 63 ini, Dere, dan kemudian dilanjutkan anaknya Dere. Tapi pada tahun 2016 ini, 2016 kemarin, ada satu paper yang buat itu dari ahli dunia, ada Binaski, ada Hook di situ, yang bilang bahwa RQD ini adalah saatnya untuk istirahat, karena nilainya sudah dianggap tidak relevan lagi. Bahkan di RMR yang paling baru, itu 2014, RQD ini sudah tidak masuk dalam salah satu parameternya. Jadi RQD ini adalah penilaian mutu batuan itu yang menjumlahkan fragmen batuan yang punya panjang lebih dari 10 cm, nah, ditambahkan nanti dibagi dengan keseluruhan panjang dari batuannya. Nah, kita dapatkan persennya, itu adalah namanya RQD. Di rumusnya seperti ini, RQD-nya kalau nilai 10 lebih dari 10 cm, nah kita akan tambahkan dibagi dengan total panjang batuannya. Kalau kita punya core box, nah kita akan hitung seperti ini RQD-nya berapa. Tapi biasanya kalau di pekerjaan konstruksi ini, untuk setiap bor kita akan hitung RQD per meternya juga. Setelah itu baru totalnya RQD-nya berapa. Karena nanti kita akan bisa mengetahui weak zone pada kedalaman berapa dari nilai RQD-nya. Bukan mengetahui, menginterpretasi di situ. Oke, selanjutnya perhitungan secara direct itu akan kita punya core box seperti ini. Nah, kita mengukur dari ada dua ahli geologi teknik yang mengukur, misalkan yang satu dari garis yang di sini, yang satunya memakai garis yang kuning. Yang di sini, dia akan mendapatkan nilai RQD yang berbeda. Karena yang di merah ini, fragmen A ini dia tidak akan terhitung. Fragmen B ini juga tidak akan, fragmen 2 ini tidak akan terhitung, ini fragmen 1 tidak akan terhitung. Tapi ketika dia yang satunya mengukur melalui garis kuning, seluruh fragmennya ternyata terhitung di situ. Ya, nilai RQD-nya akan memiliki bias antara 10 sampai 15%. Sehingga Presiden Hudson tahun 76 dia membuat suatu rumus karena RQD yang dia lakukan penelitian itu dia punya hubungan linear antara frekuensi per meternya terhadap spasi diskontinuitasnya. Sini sehingga Presiden Hudson itu membuat rumus kalikan epsilon 0,1 lambda, dan lambda di sini adalah frekuensi dari diskontinuitasnya. Dan ini kalau kita punya nilai lambdanya itu antara 6 sampai 16, kita bisa melakukan pendekatan yang dibuat oleh Romana ini, yaitu RQD sama dengan minus 3,6 lambda ditambahkan 110,4. Jadi kalau grafiknya itu seperti ini, kalau grafiknya antara di sini ada spasinya, spasi, dan ini frekuensinya. Nah, dia akan grafiknya kayak gini. Ini lurus dulu, kemudian agak berbelok. Nah, ini yang lurus ini bisa digambarkan dengan graf ini kan antara 6 sampai 16. Baik, tadi selanjutnya adalah kita akan belajar mengenai RMR. Jadi RMR sampai sekarang di Indonesia pun biasanya masih menggunakan RMR 89 di sini. Dan di sini ada 6 parameter. 1 sampai 5 adalah parameter basic, kemudian 6 adalah parameter tambahan biasanya untuk terowongan di situ. Dan 1 sampai 5 ini ada UGS, RQD, dan spasi diskontinuitas, kondisi pusat, dan kondisi air tanah. Dan ini tadi juga saya jelaskan atau saya sampaikan juga bahwa RMR yang paling baru 2014 itu dia sudah membuang parameter 2 ini, rock quality designation dibuang. Karena dia sebenarnya merepresentasikan parameter nomor 3, spasi diskontinuitas. Sehingga di RMR 2014, bobot dari spasi diskontinuitas akan lebih besar. Karena ditambahkan dari yang bilang RQD. Jadi ini pembuatannya, jadi nanti setiap parameter tadi, parameter basic jika dijumlahkan 1 sampai 5 ini akan nilainya
paling besarnya adalah 100. Dan kemudian yang keenam tadi, orientasi diskontas adalah parameter yang sifatnya negatif. Dia akan menjelaskan kondisi batuannya apakah dia cocok ataukah tidak cocok. Seperti itu. Sehingga kalau tidak cocok, dia nilai RMR-nya akan berkurang. Oke, jadi itu. Kemudian nanti dari RMR ini gunanya untuk apa? Dari RMR ini kita akan mendapatkan yang namanya kuat geser secara empiris, yaitu kohesi dan sudut geser dalam yang digunakan oleh tim geoteknik atau orang sipil untuk mendesain berbagai macam konstruksi yang berhubungan dengan permukaan. Misalkan ada beton jemputan atau fondasi dan juga kestabilan lereng. Biasanya dia akan memakai kuat geser di situ dan menggunakan kriteria Moore-Coulomb. Yang lain juga kita bisa dapatkan dari roughness rating adalah safe cut slope-nya, itu berdasarkan Waltham. Kemudian ada juga daya dukung secara empiris, nanti bisa dapatkan dari RMR itu. Jadi ini tadi, selain itu tadi, untuk aplikasinya dalam terowongan, ini RMR. Jadi kalau di RMR kita punya nilai 5, 1 itu paling bagus, 5 paling jelek. Nah, nanti kalau kita ingin buat terowongan dalam kondisi batuan ini, bagaimana sih span kita yang harus bisa stabil tanpa adanya perkuatan. Itu kalau yang very good, nah kita bisa bikin span sepanjang 15 meter, dia bisa tahan sampai 20 tahun. Jadi kalau kita very poor, misalkan, kita hanya bisa menggerowong sepanjang 1 meter. Dalam waktu 30 menit harus segera diberikan perkuatan. Kalau enggak, terowongan tersebut akan runtuh di bagian face-nya, di bagian mukanya, atau di bagian awal penggerowongannya. Itu salah satu gunanya untuk RMR. Tapi di sini standar ini masih dipakai ya, karena nanti akan menentukan kualitas masa batuannya, sehingga perkuatan-perkuatannya nanti akan bisa ditentukan dari RMR ini juga. Selanjutnya adalah sistem key. Sistem key ini dibuat oleh Barton, dan sistem key ini sangat cocok dilakukan untuk terowongan. Tapi pengembangan juga ada. 2017 itu ada yang namanya lereng key atau key slope. Nah, dia mirip dengan RMR, tapi aplikasinya untuk lereng. Sistem key tapi untuk lereng. Sehingga nanti parameter akan di-adjust. Tapi untuk yang sistem key ini, untuk terowongan, parameter yang dipakai adalah rock quality designation. Kemudian adalah GN, jumlah set diskontinuitas. 1 dan 2 itu adalah kondisi diskontinuitas. Kemudian GR dan GA, kasaran bidang diskontinuitas dan tingkat alterasi, ini berhubungan dengan diskontinuitasnya. Dan JW dan SRF ini maksudnya adalah terkait dengan jenis rekayasa konstruksi yang ingin dilakukan. Jadi nanti nilai RQ sistem ini dia akan bersifat logaritmik, dari 0 sampai 1000. Gitu nanti. Umumnya seperti itu, sehingga nanti kalau ingin dilakukan perkuatan dalam terowongan, nah nanti kita bisa menggunakan grafik ini. Jadi grafik antara nilai Q terowongan dibagikan ISR-nya. Jadi nanti dalam grafik ini kita bisa mendapatkan rekomendasi tebal dari beton semprot atau shot plate-nya. Kemudian kalau ternyata dia diperlukan rock bolt, nah spasinya berapa, kekuatan rock bolt-nya berapa joule, nah kita bisa dapatkan di situ. Mungkin kita percepat saja. Untuk selanjutnya adalah KSI atau Kilogram Strength Index. Nah, Kilogram Strength Index ini paling baru sebenarnya kalau dalam bicara 3 buah klasifikasi massa batuan itu, karena ini dibuat tahun 97. Ini nah dari gambar ini nanti akan ditentukan langsung bagaimana kualitas massa batuan dengan KSI ini berdasarkan strukturnya, diskontinuitas seperti apa, dan terhadap permukaan, kondisi permukaannya. Sini. Jadi karena ini langsung menebak seperti ini, jadi hanya bisa dilakukan oleh yang kalau
adalah ahli geoteknik utama, atau kalau di akademik itu level profesor, nah dia akan bisa melakukan nilai GSI ini secara langsung. Tapi kalau yang selevel saya, misalkan kita harus melakukan yang namanya pendekatan ini baru muncul di tahun 2018 kemarin, yaitu nilai GSI adalah 1,5 dari Joint Condition 89 ditambahkan RGD per 2 di sini. Sehingga kita bisa mendapatkan nilai GSI sesuai dengan kemampuan kita atau pengalaman kita. Jadi sebenarnya kalau level saya sendiri pun saya tidak bisa melakukan namanya langsung justifikasi nilai GSS gini berdasarkan grafik yang sebelumnya tadi dari Hook. GSI ini nanti kita akan olah nanti untuk mendapatkan kriteria Hook and Brown. Jadi nanti akan ada MB, kemudian A dan B-nya. Nah, kita bisa dapatkan untuk modelkan. Jadi ketika pemodelan nanti akan ada dua jenis kriteria yang menggunakan metode apa. Yang pertama tadi ada more column dengan kohesi dan titik geser dalam atau kita sebut sebagai path geser. Yang kedua adalah dengan kriteria Hook and Brown ini. Tapi nanti kadang ya orang geoteknik atau sipil itu dia akan lebih familiar menggunakan kriteria more column karena memang yang diajarkan di tanah kan pakainya more column. Sehingga kita juga nanti harus mengkonversi nilai Hook and Brown ini menjadi per kolom kriterianya. Jadi kita harus melakukan yang namanya fitting nanti. Jadi misalkan kalau kenapa kita harus melakukan nah, ketika kita yang diajarkan di mekanika tanah, kita akan punya grafik more column yang sifatnya itu linear. Di sini kita akan punya C. Dan kita punya tau dan sigma. Nah, kita akan punya seperti ini. Nah, kalau kriteria more column itu dia akan linear dan dimulainya itu dari C-nya, kohesinya. Tapi kalau Hook and Brown, dia sifatnya itu non-linear. Karena di batuan kita punya beda batuan dan tanah itu ada 3 macam. Yang pertama batuan itu yang tanah dulu, yang tanah itu sifatnya homogen, kemudian kontinu dan isotropi. Tapi batuan kita itu sifatnya heterogen karena dia tersusun dari mineral-mineral. Kemudian ada diskontinu, dia punya diskontinuitas, dan juga terakhir adalah anisotropi. Jadi persebaran gayanya berbeda-beda karena mineralnya penyusun beda dan juga ada diskontinuitas. Sehingga grafiknya dia akan seperti ini. Sehingga perlu adanya yang namanya fitting untuk mendapatkan atau kriteria more column-nya. Dan nanti more column yang setelah di fitting dia akan menyelesaikan itu. Jadi itu yang akan dipakai dalam permodelan. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Dan peralatan yang kita gunakan seperti ini. Kita punya peta dasar, kemudian ada sekarang kita butuh foto udara untuk mempercepat lapangan. Kemudian ada buku lapangan, ada kompas geologi, palu geologi, GPS loop, kamera, dan larutan ACL. Kemudian biasanya saya pakai rangefinder untuk melihat tinggi lerengnya berapa, areal drone, dan juga ini yang belum ada adalah sweet hammer untuk mengetahui UGS di lapangan. Jadi karena kadang ya kita harus segera menentukan mass ratingnya atau menentukan klasifikasi massa batuannya. Sehingga salah satu parameternya tadi UGS-nya kita bisa dapatkan dengan cara dari palu geologi, dari palu Smith atau Smith hammer melalui konversi nilainya. Oke, jadi itu untuk investigasi geologi teknik ini. Oke, selanjutnya adalah metode investigasi geofisika. Jadi investigasi biasanya kalau di pekerjaan geologi teknik memang kita ada pemetaan permukaan melalui investigasi geologi teknik dan juga nanti didukung dengan investigasi bawah permukaan. Ada 2 nanti investigasi bawah permukaan adalah ada investigasi geofisika dan juga ada investigasi geoteknik. Untuk investigasi geofisika itu umumnya aja kita ada 2 macam, nanti ada georadar dan juga geolistrik. Georadar ini kita akan mendapatkan fitur dari elektromagnet untuk mendapatkan fitur-fitur seperti seismik di sini. Nah, dan nanti yang kita lihat misalkan di sini kalau
banyaknya kalau kita punya daerah yang bawahnya itu batu gamping, kita akan punya cavity. Nah, dia akan terbentuk seperti hyperbolik. Dia akan bentuknya kayak gini. Nah, berarti di sini ada cavity. Jadi kalau nanti ada pondasi, bikin pondasi ya jangan di sini, karena nanti di sini ternyata ada daya dukungnya ternyata nggak kuat. Ya. Oke, untuk geolistrik di sini. Nah, kalau geolistrik ini kita memberikan hambatan jenis untuk melihat resistivitas batuannya. Jadi di sini memang biasanya ya untuk mencari air, kemudian adanya zona lemah di situ. Tapi nanti di sini geolistrik ini bisa ada 1 dimensi, 2 dimensi, atau bahkan 3 dimensi, dan ditambah lagi nanti ada 4 dimensi. Untuk yang 4 dimensi ada satu tambahan dimensinya, itu adalah dimensi waktu di situ. Dan di 4D ini pernah kita lakukan, itu di salah satu bendungan yang underground, yang di bawah permukaan, salah satu terowongannya. Nah, di situ kita akan melihat bagaimana sih pergerakan air di atas terowongan itu. Jadi kalau di terowongan ini yang sudah jadi, karena ini fasenya adalah operasional dan maintenance, kita tidak boleh melakukan investigasi yang sifatnya destruktif atau mengganggu masa batuan yang sudah ada di sekitar terowongan tersebut, sehingga kita harus melakukan investigasi non-destruktif. Nah, caranya adalah dengan geolistrik ini. Dan geolistrik ini kan mungkin yang dikenal oleh kawan-kawan sekalian adalah kita menancapkan elektroda di situ. Tapi metode yang kita pakai kemarin adalah kita menggunakan katalis, sehingga elektroda kita ini tidak kita tancapkan, tapi kita tempel menggunakan katalis berupa lempung yang bisa mengantarkan listrik. Nah, sehingga kita tidak mengganggu beton semprotnya, sehingga kondisi perkuatan terowongan tidak terganggu, kita bisa mendapatkan hasil di belakang beton semprot tersebut. Kita bisa nanti dapatkan arah aliran air itu kemana, karena kita tadi punya fungsi waktu ya. Jadi zona-zona yang basah atau yang lemah itu resistivitasnya rendah, dia akan bergerak, sehingga kita asumsikan bahwa resistivitas yang bergerak itu adalah pergerakan air. Jadi kita running selama 6 jam, nah kita bisa melihat kira-kira debitnya atau pergerakan air yang paling banyak itu melalui retakan yang mana, sehingga yang perlu diperkuat adalah retakan itu. Selanjutnya, investigasi geoteknik adalah kita melakukan pengeboran di sini. Pengeborannya ada dengan mesin drilling, ya ini bisa pakai dorsal bitub dengan double ataupun triple, disesuaikan dengan kondisi geologinya nanti. Kemudian panjangnya itu 70 cm biasanya, sel bitubnya, dan diameternya adalah 73 mm. Dan diameter ini dia akan bisa dipakai untuk uji-uji triaxial maupun UGS, sehingga harus compile di situ, jangan sampai terlalu kecil. Dan di sini nanti kita akan harus bisa mendapatkan undisturbed sampling, karena kadang uji laboratorium harus menggunakan sampel yang tidak terganggu. Nah, ini salah satu metodenya dengan kita mendapatkan SPT atau standar penelusuran tes di situ. Nah, menggunakan standar ISTM 84, dan dari nilai NSPT-nya kita bisa mendapatkan nilai densitas relatifnya. Jadi masih relatif ya, sehingga bisa kita tentukan nanti kira-kira batuan yang akan ditemukan itu seperti apa ketika digali. Selanjutnya CPT atau conventional test. Di sini kita akan mendapatkan QC atau hambatan lekatnya. Nah, hambatan lekat ini sebenarnya bisa kita samakan dengan log kali kawat, sehingga kita bisa analisis lingkungan pendapan dari tanah tersebut. Ini biasanya banyak dipakai untuk analisis likuifaksi. Kita bisa menentukan lingkungan pendapan. Oke, baik, mungkin seperti itu dulu. Mungkin dibuka sesi tanya jawabnya. Baik, terima kasih Mas Indra atas penyampaian materinya. Sekarang kita masuk ke acara saya, yaitu sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand. Kemudian akan kami tunjuk untuk menyampaikan pertanyaan tersebut langsung. Silakan jika ada peserta yang ingin bertanya atau berdiskusi, bisa raise hand dahulu.
Silahkan pada Mas Rizky Pramono menyampaikan pertanyaan terlebih dahulu. Terima kasih kesempatannya kepada moderator. Nama saya Rizky Pramono. Saya terkait dengan investigasi geologi teknik. Halo, kedengaran? Iya, terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Ya, mungkin yang belum dibahas adalah tentang tegangan in situ di lokasi proyek ya untuk perencanaan. Itu cara menentukannya bagaimana gitu, pendekatannya bagaimana, atau apakah diuji secara langsung atau melalui pendekatan empiris. Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Kepada Mas Indra, apakah ingin jawab langsung atau dulu pertanyaannya? Baik, moderator, apakah langsung jawab? Oke. Boleh langsung dijawab saja, Mas. Langsung dijawab, saya coba share screen ya. Untuk mengetahui tegangan in situ tuh, misalkan kita punya shear strength atau shear strength ya. Kalau shear strength biasanya kita harus bagusnya melakukan yang langsung ya, direct shear strength di lapangan langsung. Itu memang kalau alatnya di Indonesia jarang, tapi biasanya kalau in situ stress setelah kita menentukan kuat tekan ya, atau UGS-nya. Karena sebenarnya kalau UGS kan biasanya kita ambil sampel, kemudian kita uji di lab ya. Karena sampel ini sifatnya itu impact rock. Kita punya impact rock di sini. Nah, di sini adalah sampel atau batu yang dianggap ideal, tidak ada diskontinitas, mineralnya dianggap sama ya, homogen. Nah, sehingga kalau nanti untuk merepresentasikan kondisi massa batuan di lokasi in situnya, dia tidak akan cocok. Harus ada yang namanya konversi. Sehingga kalau kita punya massa batuan seperti ini, kita punya retakan-retakan. Nah, si impact rock itu dia dimensinya hanya ini. Ini adalah impact rock. Nah, kemudian kalau massa batuan kita punya banyak ini, sehingga nanti nilai UGS-nya ini, nilai UGS, misalkan nilainya misalkan 79 MPa. Nah, kita bisa melakukan perhitungan untuk mendapatkan rock mass strength-nya di sini. Kita bisa menggunakan paper Hook and Brown 2002. Hook and Brown 2002. Nah, di situ nanti akan ada perhitungannya untuk mendapatkan nilai kekuatan massa batuannya, in situnya. Dan nilainya itu kalau digrafikkan ya, dia bisa berpulang 90%. Sehingga kalau 79 MPa ini dari impact rock UGT lab, UGS-nya, dan nilai kuat tekan di in situnya atau massa batuannya, dia mungkin hanya tinggal 6 atau 7 MPa di sini. Nah, sehingga harus diperhatikan di sini, jangan sampai nanti ketika kita memodelkan nanti nilai 79 yang dihasilkan dari lab itu langsung kita pakai jadi nilai kuat tekan batuan kita. Ya seperti itu. Beda dengan tanah ya. Kalau tanah uji dari lab langsung bisa dipakai, misalkan direct shear-nya langsung bisa dipakai. Tapi kalau batuan harus ada konversi ke rock mass-nya. Nah, kalau digrafikkan kita bisa di 90% berkurangnya. Ini seperti itu. Kalau ujinya in situ ya, in situnya ada direct ring shear stress di lapangan, kemudian ada juga direct tensile strength di lapangan juga. Dan kalau UGS ya in situ stress, saya lupa namanya itu kalau di lapangan yang UGS-nya. Ini seperti itu. Ada satu lagi Mas, kalau untuk kalau UGS kan berarti tegangan vertikal ya. Nah, itu untuk ke tegangan horizontalnya rasionya biasanya digunakan pendekatan apa, Mas? Ya, kalau direct shear strength nanti juga akan dikonversi juga. Shear strength ya, jadi lateralnya kan, Pak. Jadi nanti dia akan dikonversi juga nanti. Karena di sampel di lab kan kita ambil sampel dari core, kemudian kita cetak dari beton, kemudian kita lakukan pengujian direct shear strength. Sehingga kalau untuk merepresentasikan kondisi asli in situnya,
Nah, kita harus konversi juga mirip dengan UJS tadi, harus konversi dengan referensinya atau bisa menggunakan book and ground di situ. Tapi kalau ingin langsung di lapangan emang susah Pak. Saya juga kesusahan dulu ingin diminta melakukan itu untuk bendungan. Tapi karena alatnya di Indonesia belum ada ya Pak, karena di situ masih Jepang yang punya, sehingga kita harus melakukan pendekatan itu. Tapi kalau alatnya sendiri ada direct ring shear stress, jadi langsung di situ. Jadi dimensi lingkaran untuk shear stress ujinya itu dia 1 meter itu. Jadi ya agak susah untuk dilakukan di Indonesia. Oke, terima kasih banyak Mas atas penjelasannya. Baik, terima kasih. Penanya selanjutnya itu Saudara Parsyabana. Silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, untuk setiap konstruksi kan setelah konstruksi sudah dibangun, pasti ada yang namanya monitoring atau maintenance pada konstruksi tersebut. Nah, pada tahap ini, apakah ahli geologi masih memiliki peran dalam tahapan tersebut? Terima kasih. Oke, baik. Untuk masalah ini, operasional dan maintenance ini salah satunya di bendungan ya. Dari kestabilan bendungan itu biasanya setiap berapa tahun, saya lupa kalanya itu, dia harus ada justifikasi apakah bendungan ini layak atau tidak. Salah satu aspek yang dikaji itu adalah kondisi geologi tekniknya. Itu yang kemarin kami lakukan di bendungan-bendungan PJT 1, Jawa Timur, antara lain dari bendungan Plingi, Sengguru, Selorojo, Sukami, Karangkates, Lahor, Wonorejo. Nah, di situ kita kaji semua kondisi geologi tekniknya. Apakah bendungan ini masih layak beroperasi, ataukah harus ada upaya untuk memperkuat bendungan ini. Jadi kebanyakan adalah stabilan lereng dan juga kondisi hidrogeologinya. Dan itu juga akan masuk nanti di KKP, Komisi Keselamatan Bendungan. Itu kalau untuk bendungan. Dan lain tadi kalau underground construction atau underground powerhouse yang terkait dengan PLTA ini sudah masuknya di PLN nanti. Nah, terowongan underground powerhouse itu atau pembangkit listrik bawah permukaan, PLTA juga. Nah, apakah ada deformasi harus diperkuat lebih dulu itu yang mana? Itu pernah kita lakukan. Dan metode geolistrik yang memakai waktu itu, 4D itu pertama kali memang kita batuan yang punya sifat slaking di sini. Jadi dia time dependent. Setiap waktu dia akan mengurangi strength degradation, kekuatannya berkurang. Sehingga maintenance dari orang geologi teknik akan menjustifikasi kapan perkuatan ini akan dilakukan, apakah short term ataukah long term. Ataukah bisa dilakukan perkuatan 5 tahun atau bisa ditunda 20 tahun ke depan. Jadi misalkan yang kemarin di jembatan Cisomang itu, karena diperkirakan dia long term, ternyata bergeraknya 12 tahun kan. Sehingga perkuatan itu harus segera dilakukan ketika tahap perbaikan jembatan Cisomang. Jembatan Cisomang itu adalah jalan tol antara Jakarta-Bandung di KM 99 di situ. Kemarin juga kami terlibat di situ. Sehingga ahli geologi teknik akan menjustifikasi tingkat slaking dari batu lempung di sana dan menentukan bidang gelincir sehingga perkuatannya bisa ditentukan. Itu di operasional yang pernah kami lakukan. Baik, saya juga ingin bertanya Pak, kalau misalkan berarti penentuan berapa kali investigasi yang dilakukan dalam rangka monitoring itu juga ditentukan oleh ahli geologi teknik ya Pak? Sebenarnya bukan hanya ahli geologi teknik, jadi berbagai macam aspek ya. Kalau di bendungan banyak aspek. Salah satunya memang aspek geologi teknik. Tapi biasanya diberkalakan setiap, saya lupa tadi, mungkin 5 tahun atau per 10 tahun di situ, setiap bendungan besar ada inspeksi berkalanya. Gitu. Untuk investigasinya berarti
seperti mengulang analisisnya lagi, Pak, kayak yang tadi disampaikan seperti RMR atau ada yang lain? Kalau bendungan kita hanya bisa melakukan investigasi non-destruktif, bisa menggunakan biolistrik yang tidak memukul elektroda. Kita juga bisa melakukan pemetaan ulang untuk melihat perkembangan dari deformasi batuan. Tapi kalau untuk investigasi bawah permukaan seperti pengeboran di bendungan itu dilarang. Karena goncangan dari pengeboran itu tidak bisa dilakukan. Sehingga kalau kita ingin melakukan RMR masih bisa. Nanti apakah batuan ini apakah lapuk atau enggak. Jadi misalkan di batuan yang teralterasi ya, dia akan lebih mudah lapuk nanti. Nah, perkembangan selama dia tersingkap dan ketika tidak ditutup dengan beton semprot itu seperti apa. Itu bisa seperti itu. Baik, berarti untuk analisis yang dilakukan yang penting tidak analisis yang destruktif ya, Pak? Ya, benar. Karena kan ya tergantung jenis konstruksinya. Kalau bendungan nggak boleh, apalagi yang terowongan ya. Kita bahkan harus melihat sesuatu yang sudah tertutup beton semprot. Sehingga kita harus mendapatkan data-data ketika dia dibuat. Bahkan datanya ketika dibuat tahun 80. Ya, kita harus bisa membaca data-data itu. Jadi kalau di Bendungan Jawa Timur, Bendungan Brantas atau di Praia itu yang dibuat itu kan yang buat Nippon ya. Jadi bahasa atau standarnya yang dipakai adalah standarnya Jepang, GIS tahun itu, sehingga harus kita konversi juga nanti ke SNI apakah dia compile ataukah dia di bawah SNI. Kalau di bawah SNI harus kita naikkan ke standar SNI dengan status berbagai macam justifikasi supaya Baik, bisa Pak, terima kasih. dianggap layak. Baik, silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Parwijanto terlebih dahulu. Apakah ingin menyampaikan pertanyaannya secara langsung? Atau saya bacaan dulu pertanyaannya ya. Jadi ketika melakukan penyondiran kadang ada lensa. Untuk mengetahui itu benar ada lensa bagaimana? Nah, seperti itu Mas pertanyaannya. Jadi kalau sondir ya, sondir kan hanya satu titik. Jadi kalau kita ingin menentukan dia melensa atau enggak, lapisan yang mungkin sifatnya pasiran atau yang berbeda dari yang lainnya, kita harus nambah titik lagi pengujiannya. Jadi kalau kita tambah lagi di samping kiri atau kanan, kita akan tahu persebaran dari sifat melensa itu. Tapi kalau ahli geologinya ini cukup jeli, kita bisa menggunakan grafik IC-nya atau grafik hambatan lekatnya, kita samakan dengan wear log, tilok tali kawat. Jadi kita bisa tahu bagaimana lingkungan pengendapannya. Jadi kalau lingkungan pengendapannya dia itu deltaik, nah dia akan punya sifat melensa-melensa kan. Nah kita bisa gunakan itu. Itu biasanya dilakukan dalam analisis likuifaksi. Karena lapisan yang berpotensi likuifaksi, dia sifatnya melensa, maka nanti dia punya potensi sand boiling atau pasirnya itu mencuat ke permukaan. Apakah sudah terjawab? Ya, maksudnya jarak titiknya itu sebenarnya berapa? Kan waktu itu ada tiga sondir, titik sondir ya. Nah, tapi yang ada satu itu dia jadi apa? Yang kita berkesimpulan itu ada lensa. Kita kan nggak tahu persis karena biasanya kan kita nggak mempelajari soal lapisannya, dari geologinya. Kita cuma di satu kota bikin sondir untuk apa IMB gitu. Nah itu yang terjadi gitu, cuma kadang-kadang ragu gitu apa itu benar apa enggak gitu. Mungkin cuma kebetulan ada apa gitu batu atau lagi kalau itu enggak gitu dalam gitu. Soalnya kalau yang satu dia umpamanya 6 meter jadi sudah lebih dari 150. Tapi nanti di kira-kira 10 meternya itu
baru 15 meter di 150 gitu. Nah itu waktu kita dapat yang cuma 6 meter itu sebenarnya gimana? Kita mau desainnya berdasarkan yang 6 meter kan mungkin pakai fondasi apa, kalau yang sampai lebih dari 10 meter kan lain lagi bentuk fondasinya. Cuma untuk meyakinkan bahwa yang 6 meter itu betul lensa itu sebenarnya gimana gitu. Saya agak ragu. Kok tadi kan itu kan soal apa geologinya ya, sedimen atau apa gitu. Tapi kadang-kadang kita waktu nyender itu orangnya itu kan dia nggak apa, katakan nggak terbiasa gitulah. Ini lapisan apa, pokoknya dia nyondir aja. Udah selesai bilangnya gitu. Nah itu cuma meyakinkan bahwa itu benar-benar bagaimana gitu. Ya Pak, boleh saya coba sharing dulu ambil gambar ya Pak. Jadi ini saya analogikan ke salah satu kasus jalan tol kita di Sumatera Timur, di situ Sumatera Selatan sampai dengan Pekanbaru. Kita punya jalan tol misalnya kayak gini, dan di sini kita punya gambut ya Pak. Kita punya gambut. Nah dia akan kayak gini, dan di sini akan ada sisa-sisa gambut. Nah, kita punya CPT di sini, karena CPT itu kan manual ya Pak. Jadi biasanya CPT itu tidak akan bisa menembus batuan yang masuknya weak rock. Jadi weak rock itu MPa-nya adalah 5-25. Jadi CPT ini dia hanya bisa menembus batuan yang very weak rock, kurang dari 5 MPa di situ. Sehingga nanti kalau kita punya CPT kayak gini, yang satunya jaraknya jauh sekali Pak. Karena nanti mungkin juga kita terhambat yang namanya kontrak ya Pak. Kontraknya kita dibatasi titik sondil itu segini misalkan. Nah, kita akan ingin tahu nih batas dari ya saya ganti warna. Jadi kita ingin tahu batas dari ini dan ini ya Pak, melensanya itu ya Pak. Kalau kita punya nilainya di sini rendah, kemudian di sini ini rendah, kemudian di sini ini rendah, kemudian ini tengahnya tinggi, kemudian rendah lagi. Nah, kita bisa bilang bahwa itu apakah ada blok ataukah melensa mungkin ya Pak. Nah, kita harus melihat dulu bagaimana sih lingkungan pengendapan tanah di situ. Tanahnya itu pelapukan ataukah dia transported. Jadi maksudnya kalau dia datar kayak gini ya Pak. Kalau dia datar kayak gini berarti kita bilang bahwa tanahnya itu residual. Jadi hasil pelapukan dari batuan bawahnya. Sehingga kalau ada melensa kayak gini, kalau ada perbedaan IC-nya tadi, berarti kita bisa bilang cenderung melensa. Tapi kalau bentuknya itu lereng, dan kita ini ada satu lapisan yang tanya, karena nilainya IC-nya tinggi, nah ini kemungkinan adalah zona poluvialnya, atau lapisan yang tertransport longsoran dari atasnya. Sehingga ini bisa jadi merupakan bongkah. Jadi kalau bongkah bedanya dia distribusinya tidak akan terlalu melebar, beda dengan melensa. Kalau yang kita temukan di jalan tol itu, kita akan banyakkan melensa karena daerahnya memang gambut di sini. Tapi kalau di sini itu kalau nggak salah di KCIC salah satu jembatannya itu, dia ada lapisan poluvial seperti ini, salah satu lerengnya. Itu kita akan temukan nilai IC yang beragam. Tinggi rendah karena di sini adalah daerah yang dicampur dengan fragmen-fragmen batuan hasil longsor sebelumnya di zona pluvial. Nah, tinggal nanti di lokasi Bapak, apakah dia lerengnya berupa curam ataukah landai. Kalau landai dia akan cenderung membentuk melensa, kalau curam dia berupa fragmen. Ada anomali nilai IC itu. Kalau dari saya mungkin seperti itu, Pak. Oke deh. Itu kalau yang ahli struktur, kalau waktu jembatan itu kan selalu ngambil satu sondir, satu bor mesin. Iya Pak. Kalau ada yang ahli strukturnya itu hasil dari lab katanya. Nah, dia mengambil yang dari yang sondir itu. Kalau sondir itu katanya kan udah lebih nyata gitu. Nah, itu sebenarnya kalau dari geoteknik itu benar enggak? Dua-duanya sama sih Pak. Tapi kebutuhannya Pak. Jadi kalau di yang saya Pak, misalkan yang dipakai bor mesin itu
Ya Pak, jadi kalau misalkan dalam kontrak kita sudah ada batasan harga soil investigation ya Pak. Tapi kita bebas melakukan apa aja. Dan untuk menghemat biaya soil investigation akan lebih hemat pakai CPT karena lebih murah. Jauh lebih murah daripada SPT atau pengeboran biasa ya. Jadi nanti solusinya adalah kita mendekatkan nilai uji CPT dan SPT satu titik atau berdekatan mungkin hanya berapa senti di situ. Nah, kita akan membuat validasi. Grafik IC itu kita akan samakan dengan hasil pengeboran SPT atau NSPT-nya kita bisa samakan di situ. Sehingga nanti untuk menghemat anggaran kita lakukan CPT tempat lain. Tapi kita sudah punya nilai CPT sekian itu cocok untuk nilai SPT sekian karena kita punya satu titik dengan 2 pengujian. Jadi bisa dibandingkan kayak gitu Pak. Jadi untuk mempermurah kayak gitu. Tapi kalau untuk mengetahui persebarannya secara pasti, persebaran yang melensal tadi harus ada uji tambahan sih Pak. Tapi memang pasti terbatasi oleh kontrak biasanya kayak gitu ya Pak. Karena kita harus membuat interpretasi seberani itu untuk menentukan batas melensanya dari suatu lapisan tadi. Nah, kemudian kok kemarin kan saya waktu itu jadi apa kalau kita nyondir atau yang apa bor mesin itu ya, nah itu kan kita nggak bisa mendeteksi itu di apa di tempat yang kemarin ada patahan atau enggak, berarti itu enggak mungkin dari itu ya, dia harus dari yang geologinya ya. Oh, itu sebenarnya di daerah itu ada patahan enggak gitu. Karena waktu di mana tuh di jalan tol apa tuh ternyata dia letaknya tuh di daerah patahan secara geologi gitu. Jadi itu berbahaya. Cuma waktu dia kemarin ngasih detailnya, yaitu di apa di gali aja untuk mengurangi beban, jadi supaya nanti enggak tergelincir gitulah. Padahal itu nggak bisa kan, di atas juga sudah ada apa jalan bangun macam-macam gitulah. Jadi kalau itu dibongkar ya lebih berabe gitu. Waktu kemarin soal webinar geologi itu. Ya, Pak. Ya gitu jadi aja lah. kalau itu ya Pak, kalau menurut saya Pak, kalau menurut saya itu kalau dari bor sama CPT itu akan sangat susah ya untuk dapat struktur geologi bawah permukaan ya. Karena diskontinuitas ini nanti zona sesarnya akan susah. Soalnya kalau retak-retaknya itu sangat kelihatan, misalkan kayak di salah satu terowongan jalan tol Jogja Bawen ya, di situ kan dekat dengan sesar aktif Sarang Borowo tuh. Jadi ada zona yang sangat kelihatan tuh dari bornya rusak di situ. Di terowongan yang dibangun di atasnya harus melakukan yang namanya uji geofisik, pengujian geofisika, bisa pakai geolistrik atau georadar tadi, atau seismik dangkal, seismik reflection. Ya kita bisa dapatkan zona zona lemahnya. Oke deh, ya terima kasih. Cuma diskusi aja nih. Ya, ya nggak apa-apa. Saya juga senang ada rekan diskusi Pak. Baik, terima kasih atas diskusinya. Jadi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami juga. Baik, ke pertanyaan penanya terakhir dari Bapak Lus, silakan dipersilakan untuk menyiapkan pertanyaannya. Silakan kepada Bapak Lus, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya atau hal yang ingin didiskusikan terlebih lanjut. Oke, terima kasih Ide. Ini giliran saya ya, Tulus ya? Iya benar Pak. Oh ya, saya nggak dengar tadi dipanggil. Jadi mohon maaf ya Dek.
ini Mas Indra, tadi waktu presentasi, tadi kan Mas Indra ada nyebutkan lempung bermasalah. Jadi mungkin ada juga lempung yang tidak bermasalah ya untuk pekerjaan geoteknik. Kemudian kan kita tahu mineral lempung itu kan ada beberapa kan, ada kaolin, ada juga ilit, ada smectite juga, dan ada juga monmorilonit. Nah ini mungkin monmorilonit ini yang sering jadi masalah karena dia bisa swelling, dan swellingnya itu bisa sampai 200% gitu. Nah, jadi yang dimaksud Mas Indra tadi itu lempung bermasalah ini monmorilonit atau jenis lain, misalnya kaolin atau ilite. Terima kasih. Oke. Baik, saya jawab ya Pak Tulus, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau pengertian dari batu lempung bermasalah dari PVMBG adalah dia batu lempung berumur tersier, kemudian punya kandungan karbonatan. Berarti kan dia punya lingkungan di laut. Dan untuk kalau hasil mineraloginya, kita biasanya akan melakukan SRD. Dan yang paling ganas ya, batu lempung yang paling bermasalah itu akan punya kandungan salah satu jenis atau kelompok lempung smectite, yaitu monmorilonit. Gitu. Dan kalau nanti di SRD keluar monmorilonit, berarti di situ termasuk batu lempung bermasalah yang tingkatnya itu ganas ya di sini. Jadi contoh formasinya ada formasi Subang, formasi Jatiluhur di situ, formasi Kerek yang di Jawa Tengah, gitu. Nah nanti pengujian yang akan kita lakukan setelah kita XRD ya, untuk mengetahui nanti XRD-nya nggak usah banyak ya, misalkan kita punya konstruksi jalan dalam satu formasi yang sama, hanya formasi Subang misalkan ya, atau kalau di Sumatera bagian timur atau formasi Muara Enim, itu kita hanya perlu beberapa aja, karena satu formasi batuan kan mineralnya akan mirip di situ. Jadi kalau nanti keluar monmorilonit berapa persen, atau kalau mineral yang lain juga ada sebenarnya, mineral yang punya potensi bermasalah. Nanti kalau di bukunya DAS itu pengertian batu lempung bermasalah ada yang punya nilai aktivasi lebih dari 1. Nilai aktivasi itu sama dengan PI dikurangi dibagi dengan fraksi lempungnya, fraksi persen lempungnya. Nanti kalau nilainya lebih dari 1, dia akan punya empirisnya. Salah satu yang bermasalah selain monmorilonit adalah alupan. Alupan ini adalah hasil pelapukan material vulkanik. Nanti akan keluar alupan juga. Jadi biasanya di Muara Enim nanti atau di jalan tol itu yang bermasalah sekarang yang sudah dikonstruksi itu di Pekanbaru Dumai itu, dia akan ketemu alupan, dia akan bermasalah. Tapi nggak seganas yang punya monmorilonit di situ. Tingkatannya lebih rendah di situ. Dan nanti pengujinya kita akan uji swelling. Biasanya 1D yang masih banyak dilakukan bareng dengan konsolidasi ya swellingnya. Dan juga ada select durabilitas, select durability index-nya. Jadi tingkat ketahanan dalam kondisi kering dan basah dari batu lempung itu. Dan nanti kalau nilai select durabilitasnya SDI-nya atau ED2-nya itu kurang dari 60%, kita bisa melakukan yang namanya Atterberg limit. Jadi karena batunya itu sangat lunak, kita bisa melakukan Atterberg limit untuk mendapatkan batas plastis dan batas cairnya. Itu bisa digunakan untuk desain nanti. Gitu, Pak. Oke, makasih Mas Indra. Kemudian di apa namanya waktu kalau nggak salah waktu pengerjaan jalan Trans Sulawesi itu kita tahu kan di Sulawesi itu kan ada banyak batuan ultra basah dan sering juga ini ultra basah ini melapuk dia menjadi monmorilonit. Jadi dia sifatnya expanding gitu. Dan saya pernah lihat waktu di daerah apa itu daerah Sulawesi Tenggara kalau nggak salah ada potongan jalan itu dia itu memotong ini sepertinya memotong satuan lempung apa namanya monmorilonit. Jadi waktu pengerjaan itu pada kondisi kering, pembukaan jalan pada kondisi kering tidak masalah kan. Kemudian mereka lapis dan mungkin ada juga yang sudah dicoba juga
dilapisi dengan aspal, dan begitu hujan datang, mungkin dia terekspos atau terreaksi dengan udara dan air, monomorilonitnya mengembang, jadi badan jalan itu langsung rusak gitu. Jadi yang saya ingin tanya, kalau Mas Indra punya atau menghadapi seperti pekerjaan pembuatan jalan yang kebetulan memotong zona monomorilonit, ada nggak rekayasa engineering yang bisa membantu untuk menyelesaikan masalah? Terima kasih ya. Di monomorilonit ini kalau di tanah ya Pak, nanti namanya bukan batu lempung bermasalah, tapi di sebaran tanah lunak di situ. Monomorilonit kan termasuknya tanah lunak, nanti kalau dia asalnya bukan dari batu lempung. Dan kalau kita punya lapisan batuan lapisan tanah yang mengandung monomorilonit punya sifat mengembang, karena nanti monomorilonit ini dia akan mengikat hidrogen dari air. H2O hanya ini akan diikat sama monomorilonit, sehingga dia akan mengembang di situ, menambah volumenya. Nah, itu rekayasanya biasanya di jalan kita potong dulu jalannya, dan ini adalah tanah lunaknya. Nah, kita kasih di atasnya itu serbuk gamping atau serbuk CaCO3. Nah, CaCO3 ini dia akan yang lebih dahulu bereaksi dengan air. Jadi CaCO, saya susah tulisnya. CaCO3. Nah, CaCO3 ini dia akan bereaksi dengan air duluan. Nah, nanti sehingga CaCO3 ini dia akan menahan air supaya tidak kontak dengan lempungnya yang punya kandungan monomorilonit. Jadi biasanya seperti itu. Kalau di Jawa Barat, di Karawang, dia menggunakan ini. Jadi sebelum base roadnya itu, agregat roadnya dipasang, dilapisi serbuk gamping dulu. Jadi biasanya seperti itu kita lakukannya, Pak. Oke. CaCO3 ini biasanya diambil dari batu gamping, Pak. Ya, kalsium karbonat ya. Ya, Pak. Oke. Oke, makasih banyak Mas Indra. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaan dan jawaban. Memasuki ke arah selanjutnya, yaitu sesi foto bersama dan dokumentasi. Dimohon untuk seluruh peserta mengaktifkan fitur kameranya. Kemudian, sesi dokumentasi ini akan dipandu oleh Mbak Mutiara Selvina. Kepada Mbak Mutiara, saya bahkan. Baik, kepada para peserta yang bisa untuk menyalakan kameranya, mungkin bisa dinyalakan sebentar ya. Kita foto bersama dengan Mas Indra dan peserta-peserta sekalian. Mungkin saya tunggu 1 menit lagi ya, untuk teman-teman yang belum menyalakan. Baik, jadi karena partisipannya ada lebih dari 40 orang, jadi fotonya kita bagi 2. Yang pertama, untuk kloter pertama dulu, untuk peserta yang berada di batch 1, saya hitung. 1, 2, 3. Sekali lagi untuk teman-teman yang ada di halaman pertama. 1, 2, 3.
Baik, selanjutnya untuk teman-teman yang berada di halaman kedua ya. Saya hitung. 1, 2, 3. Baik, yang terakhir. 1, 2, 3. Baik, cukup. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Mutiara. Tidak terasa acara course pada sore hari ini memasuki ke penghujung acara. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Indra telah memberikan ilmu dan pemaparannya dari tadi mulai pertama filosofi geologi teknik, ilmu yang diperlukan untuk memahami geologi teknik, aplikasi geologi teknik, investigasi geologi teknik, macam-macam investigasi fisika, sampai tadi mengenai bagaimana rekayasa konstruksi pada salah satu wilayah tanah lunak. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh psikos pada acara siang sampai sore hari ini. Alangkah baiknya kita menutup acara pada sore hari ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing, dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya selaku MC undur diri. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang kenan selama acara di. Selamat sore, salam sehat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Indra. Terima kasih Mas Indra. Oh iya Mas Indra, Mas Indra. izin bertanya Mas, untuk materinya bisa di-share ke peserta tidak ya Mas? Silakan di-share. Terima kasih Mas.